paling dekat ini sih saya lagi mau membuat sebuah restoran, cafe tapi yang bertemakan magic gitu. Jadi seperti Hard Rock, tapi semuanya nuansanya adalah magic. Untuk cita-citanya yang satu itu, ia belum bisa mewujudkannya segera, mengingat banyaknya kendala yang dihadapi. Tapi di negeri jiran, Dedi justru telah lebih dulu mewujudkan impiannya berbisnis makanan dengan membuka sebuah restoran di sana. Mudah-mudahan secepatnya, tapi percaya apa tidak saya sudah punya satu restoran itu berjalan di Malaysia. Apa kabar pemirsa? Kabar-kabar sensasi hadir di hadapan Anda bersama saya Farisa Kamelia. Selama 30 menit ke depan akan mengisi hari Anda dengan kabar-kabar yang layak kami kabarkan karena kami kabar-kabari. Sabtu kemarin, Cut Tari menggelar syukuran hari ulang tahunnya yang ke-28 di rumahnya. Sebenarnya hari lahir Cut Tari sendiri jatuh pada tanggal 1 November kemarin. Namun baru pada tanggal 12 November lah Cut Tari bisa merayakan hari bahagianya itu. Sejumlah rekan dan sahabat serta keluarga hadir memberikan doa dan kebahagiaan atas bertambah dewasanya presenter mungil ini. Jadi waktu itu kan ulang tahunku itu kan 3 hari menjelang lebaran. Jadi belum sempat ngumpul-ngumpul gitu kan sama kerabat, saudara semua gitu kan. Jadi pas kesempatan kali ini ya kita jadiin satu aja gitu sekalian. Berbarengan dengan syukuran hari ulang tahunnya itu, juga digelar peringatan 40 hari kepergian sang ayah. Meski lebih dari sebulan sang ayah meninggalkannya, kenangan manis akan sang ayah masih seringkali terbayang di benaknya. Tetap aja ada. Saya kadang gitu mikir gitu mukanya ayah gitu. Ayah tuh kemarin masih ada gitu. Sekarang udah nggak ada. Kayaknya masih apa ya? Masih terlalu semuanya terlalu masih nempel gitu loh. Masih seperti mimpi kali ya, Iya. semua itu. Kalau boleh tahu, adakah hadiah spesial yang ia terima di hari ulang tahunnya itu? Sebagai saudara sepupu, Teuku Rafli tampak hadir di acara tersebut. Kemarin saya minta belinya si kamera, sebuah kamera yang serius ya, bukan kamera yang sekarang lagi. Profesional kamera. Ini saya minta kamera profesional gitu. Saya pengen banget belajar fotografi gitu, untuk hobi aja sih gitu. Abis saya mau beli yang lain enggak, lagi pengen ini ya udah. Dikasih. Setelah berencana akan menikah di bulan Juni lalu, akhirnya Yosi Project Pop melaksanakannya di bulan ini dengan April, janda beranak satu. Tempat pernikahannya pun tidak di Bandung ataupun di Jakarta, melainkan di Pulau Dewata, Bali. Setelah mencari tahu di Bandung sebagai markas dari Project Pop, Wawan Hanuri, salah satu anggota P Project yang berhasil ditemui, membenarkan bahwa Yosi menikah pada hari Jumat tanggal 11 November 2005 lalu di Bali. Yang saya dengar itu dia hari ini ada pemberkatan, tapi di Bali dan saya bocorin aja ya. Tapi di akhir bulan ini dirayainnya di Jakarta. Gitu, Yosi. Selamat ya Yos. Gila lu nggak ngundang gue. Ya pasti kalaupun dia menikah ya kita tuh bergembira, berbahagia karena ya udah tua dia nggak kawin-kawin mau jadi apa nanti anaknya minta kawin dia udah pikun. Yosi dan April lumayan cerdik untuk menutupi hubungan mereka. Sebagai senior di kelompok parodi asal Bandung ini, Wawan belum mengenal dekat dengan April. Pas waktu di Jakarta ketemu, oh ini calonnya Yosi gitu kan. Anaknya seorang pekerja seni juga, calonnya Yosi itu. Dengan April ya tidak dekat tapi cukup sering kita ketemu ya lumayan ketemu. Ya kalau dilihat mereka hubungan udah cukup lama ya mungkin kalau itu pilihan yang terbaik bagi dia ya saya pikir Yosi sudah menemukan sesuatu yang untuk hatinya ya. Pernikahan tanpa dihadiri kerabat serta teman dekat terasa belum pas. Apalagi Yosi bergabung di Project Pop lumayan lama. Apakah Wawan dan Izur Mokhtar mengetahui adanya hari bahagia tersebut dan mendapat undangan resepsi? Tadi karena nelfon anak di Bandung aja, Yosi besok ya gini. Enggak sekarang. Oh ya? Gue bilang tuh. Oh ya udah gitu kan. Aku juga belum SMS dia, mungkin nanti saya SMS dia. Mungkin acaranya nggak tahu siang, nggak tahu malam gitu ya. Mungkin nanti saya SMS dia ya untuk say something mungkin untuk mengucapkan Yos
Ikutin jejak gue, Yos. Gue anak udah 4, Yos. Tempatnya bukan di Jakarta, ya di Bali. Jadi lebih cenderung private party gitu ya. Dan kalaupun kita akan ke sana rame-rame juga lebih repot ya. Nanti disangka mau nanam bom lagi ya, amit-amit kan. Pernikahan diam-diam banyak dilakukan oleh para selebriti, terutama bertujuan untuk menjaga privasi serta kesakralan hari pernikahan. Sebagai teman dekat, kamu tahu nggak sih alasan Yosi melaksanakan pernikahannya di Pulau Dewata? Yosi itu, dia tuh kalau yang saya tahu, dia tuh suka banget gitu. Yang suasana pantai Bali itu, dia mungkin salah satu favoritnya dia tempat di Bali itu, dia tuh salah satu favoritnya dia gitu kan. Mungkin kalau menurut saya juga mungkin ya itu, bukannya dalam arti menjauhi pers atau apapun ya, meskipun ada beberapa yang tahu juga gitu kan. Tapi mungkin satu alasannya itu kali, dia pengen tenang dulu, semacam liburan cooling down habis lebaran. Mentalis Deddy Corbuzier kembali menuangkan idenya ke dalam sebuah buku. Karya ini merupakan buku kedua setelah beberapa tahun yang lalu dia menulis buku pertamanya. Pemirsa, penasaran seperti apa buku yang berjudul Mantra ini? Selain jago membaca pikiran dan bersulap, Deddy Corbuzier rupanya juga jago mengolah kata. Lewat kemampuannya itulah akhirnya lahir sebuah buku yang dikarangnya sendiri. Tak jauh-jauh dari bakat dan hobinya, Deddy Corbuzier meluncurkan sebuah buku yang diberinya judul Mantra. Mantra adalah mengucapkan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Secara psikologis tapi saya membahasnya, bukan secara perdukunan. Ini adalah buku ilmu, bukan ngilmu. Membuat buku bisa dibilang menjadi obsesi sang mentalis sejak dahulu kala. Hobinya membaca dan mengkoleksi buku-buku tentang sulap dari luar negeri memicu hasrat Deddy untuk memperkenalkan segala hal tentang mantra lewat bukunya itu. Di dalam buku mantra itu banyak sekali rahasia-rahasia luar biasa tentang kehidupan manusia. Banyak sekali rahasia-rahasia luar biasa tentang pencapaian sesuatu dalam hidup manusia. Kalau pembacanya teliti. Tapi kalau pembacanya tidak teliti, ini akan menjadi sebuah hiburan yang menarik. Ya, on both way mereka dapat sesuatu lah. Selain membuat buku, Deddy masih punya obsesi lain. Untuk yang ini sepertinya sangat tidak berhubungan dengan profesinya sebagai mentalis. Diam-diam Deddy memendam harapan untuk menjalani bisnis makanan. Ia berniat membuka restoran sulap di Indonesia. Wah, saya banyak banget obsesi yang belum saya capai. Yang paling dekat ini sih saya lagi mau membuat sebuah restoran, cafe tapi yang bertemakan magic gitu. Jadi seperti hard rock, tapi semuanya nuansanya adalah magic. Untuk cita-citanya yang satu itu, ia belum bisa mewujudkannya segera, mengingat banyaknya kendala yang dihadapi. Tapi di negeri jiran, Deddy justru telah lebih dulu mewujudkan impiannya berbisnis makanan dengan membuka sebuah restoran di sana. Mudah-mudahan secepatnya. Tapi percaya apa tidak, saya sudah punya satu restoran itu berjalan di Malaysia. Sudah berjalan sejak 1 minggu yang lalu di Malaysia saya sudah buka. Denada buka suara atas kedekatan aktor Adji Mas Said yang menjalin kembali kisah asmaranya dengan Bella Safira. Kabar tersebut menyudutkan dirinya. Karena Denada pernah dikabarkan dekat dengan duda beranak 2 ini beberapa waktu yang lalu. Kabar yang beredar mengenai hubungan Adji Mas Said dengan Bella Safira yang cukup lama terputus karena perbedaan kembali tersambung, membuat nama Denada Tambunan sebagai orang yang pernah dekat dengan Adji kembali disebut-sebut. Ditemui di sebuah acara, Denada mengaku tidak tahu menau mengenai hubungan asmara antara Adji Mas Said dengan Bella Safira. Ya nggak tahu, aku sama Mas Aji itu kami teman baik dan sampai sekarang kami juga masih baik gitu. Tapi ya memang karena masing-masing juga sibuk lah, yang namanya aku sibuk dengan nyanyi aku, tapi juga Mas Aji juga pasti waktunya juga tersita dengan pekerjaan dan terutama yang paling penting adalah anak-anaknya. Jadi ya kita konsentrasi ke ini masing-masing. Sebagai teman dekat, ia jelas ikut berbahagia jika benar Adji telah menemukan tambatan hati yang baru. Alhamdulillah kalau memang kalau misalnya memang itu benar dan memang ya jodoh mau apa lagi gitu, nggak ada masalah. Mengenai kisah masa lalunya dengan Adji dulu, Denada tidak mau mengkait-kaitkan. Ia enggan berkomentar. Namun apapun itu tidak bisa dipungkiri, ia dan Adji Mas Said memang sempat dikabarkan menjalin hubungan dekat. Ibunda Denada Emilia Contessa yang mengakui kedekatan putrinya dengan mantan suami Reza Artamevia itu pun pernah memberikan restunya.
Namun saat pertanyaan mampir ke arahnya, Denada ketika itu membantah. Saya rasa kalau misalnya saya kenal sama anak-anaknya saya rasa biasa aja kan gitu. Saya sama teman-teman saya yang lain juga nggak